Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, para pemirsa dimanapun antum berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semuanya. Kita kembali di program Tartila IHBS, melanjutkan pembahasan sebelumnya. Kita sekarang di sesi teori, dan kita akan membahas cara membaca at-tanwin yang setelahnya adalah huruf sakin atau huruf sakinah. Cara membaca tanwin yang setelahnya huruf sakinah. Pembahasan ini penting karena di beberapa mushaf tidak memberikan isyarat bahwa cara bacanya bukan seperti yang kita lihat di mushafnya, tapi ada istilahnya seperti an-naqal, ya, seperti an-naqal. Maka di bab ini penting kita membahasnya, pembahasan tentang bagaimana cara baca tanwin ya ketika bertemu dengan huruf sakin. Karena pada dasarnya huruf tanwin itu sendiri adalah huruf yang huruf yang berharokat atau harokat yang ada bunyi nunnya. Seharusnya harokat adalah a, kalau ada tanwinnya menjadi an. I, kalau ada tanwinnya menjadi in. Kalau harokatnya u atau dhammah, kalau dia tanwin atau dhammatain dibaca un. Ada bunyi nun, itulah tanwin. Harokat yang berbunyi nun, harokat yang ada bunyi nunnya, itulah tanwin. Misalnya ban, bin, bun, san, sin, sun, jan, jin, jun, ya, ron, rin, run, kan, kin, kun, dan, din, dun, dan seterusnya. Yang menjadi masalah adalah ketika bertemu dengan huruf sukun. Tapi kalau bertemu dengan huruf selain sukun, ya, selain yang sukun, maka pembahasannya telah kita bahas di bab hukum nun sukun dan tanwin. Ada yang ikhfa, ada yang izhar, ada yang idgham, kan? Ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Seperti marrabbuka, ada nun, ya, sukun bertemu dengan marrabbuka, ya. Kalau ada tanwin, ya, bertemu dengan huruf-huruf izhar, maka bunyi tanwinnya jelas. Kalau bertemu dengan huruf ikhfa, maka bunyi nun sukunnya, bunyi annya, nun sukunnya itu disamarkan ikhfa, ya. Taib, itu kalau bertemu dengan huruf yang berharokat, ya, bertemu dengan huruf yang berharokat. Ya, menjadi masalahnya kalau tidak berharokat alias sukun. Dan inilah pembahasan kita, ya. Sebagian para ulama menyebutnya dengan bab at-tanwin ma'a hamzatil wasal, ya. Sebagian para ulama menyebutkan bab at-tanwin ma'al harfis sakin, ya. Sebagian menyebutnya sebagai nun al-wiqayah. Walaupun ini bukan nun wiqayah sebenarnya. Pembahasan nun wiqayah, teman-teman yang telah belajar bahasa Arab ngertilah insyaallah. Itu di bab bahasa Arab yang ada pada di kata kerja, ya. Karena kata kerja sendiri tidak menerima harokat kasrah, ya. Contoh, kalau kolami nggak perlu, kolami pulpenku nggak perlu ada nun, ya. Tapi kalau zahaba kata kerja, misalnya taroka kata kerja meninggalkan, tarokani ustad, tarokani abi, misalnya tarokani ada nun ya. Dan itulah yang disebut dengan nun ya. Tapi dalam bab tajwid sebagian para ulama menyebutnya sebagai nun ya, ya. Nah, tapi lebih tepat ini disebut dengan at-tanwin ma'a hamzatil wasal atau at-tanwinu ma'a harfis sakin. Tentu untuk lebih paham bisa kita lihat di papan tulis, ya, untuk mempermudah bacaan kita, ya, pembahasan bab ini. Barakallahu fikum hayakumullah. Silakan bisa dilihat, ya, di papan tulis, ya. Jadi bab kita adalah namanya at-tanwinu ma'al harfis sakin. At-tanwin ma'a al-harfi as-sakin. Ya, huruf atau tanwin, huruf yang bertanwin ketika bertemu dengan huruf yang sukun.
Salah satu contohnya di sini, ikhwan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ikhlas, "Qul huwallahu ahad." Bismillahirrahmanirrahim, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, ini tulisan tadi saya tulis dulu sebelum mulai untuk mempermudah ya dan untuk mempersingkat waktu ya. Ahadun. Nah, di sini kalau dibaca tidak waqaf alias wasal, cara bacanya bagaimana? Ya, afwan. Bagaimana cara membaca yang tanwin yang ini? Tanwin, ini tanwin. Ketika bertemu dengan huruf sukun, di sini alif, ini sukun. Baik. Bagaimana cara bacanya? Begitu juga contoh yang kedua, yauma idzin sama al-mustaqor. Tanwinnya di sini. Bagaimana bertemu kalau dia bertemu dengan alif sama lam sukun? Al. Di sini sama. Kemudian berikutnya wan tanwin bertemu dengan sukun juga alif nun. Nah, ini dalam surah Al-Jum'ah. Baik, barakallahu fikum hayakumullah. Ini yang akan menjadi pembahasan kita. Taib, untuk mempermudah apa menjadi pembahasan, ya kita harus memahami judul yang akan kita bahas ini, at-tanwin ma'al harfis sakin. Nanti insyaallah taala contoh inilah yang akan menjadi pembahasan dan mempermudah pemahaman kita terhadap apa yang kita bahas. Ini saya hapus dulu ya. Barakallahu fikum. Bagaimana cara bacanya? Insyaallah antum akan tahu bagaimana bacanya setelah kita bahas babnya. Nah, ini saya hapus dulu. Baik. At-tanwin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanwin antum kenal kan tanwin? Sering kita pelajari ini yang disebut dengan tanwin. Ya. Kemudian huruf sukun bertemu dengan huruf sukun. Huruf sukun itu huruf hijaiyah alif sampai ya. Ya, al-harfus sakin, huruf yang sukun. Nah. Barakallahu fikum hayakumullah. Nah, tanwin tadinya adalah harokat satu yang tadi saya sampaikan di mukadimah. Ya, cara bacanya ini adalah an. Ya. Kalau dia di sini misalnya bin, maka maksudnya di sini cara bacanya apa? Bin, benar nggak? Kalau di sini misalnya ada tun, maka maksudnya cara bacanya adalah tun. Nah, kalau bertemu dengan huruf sukun itu adalah huruf yang tidak berharokat, yang tidak ada harokat atasnya, tidak ada harokat kasroh, tidak ada harokat domah. Ini atas harokat fathah, harokat kasroh, harokat domah. Tapi dia sukun. Apa itu sukun? Yang seperti ini. Nah, bagaimana cara bacanya? Baik, inilah pembahasan kita. Di Al-Quran, ini menjadi catatan, perhatikan. Di Al-Quran Indonesia, ya, yang dicetak di Indonesia, itu biasanya menaruh isyarat cara baca tanwin dengan ada huruf nun kecil setelah harokat, setelah akhir huruf dari kalimat tersebut. Ya, ada nun kecil. Tapi kalau mushaf atau Al-Quran cetakan Saudi atau mushaf Madinah, itu rata-rata tidak memberikan isyarat, rata-rata. Atau kalau toh ada memberikan isyarat, dia berikan isyarat di samping biasanya. Nah, inilah pembahasan kita yang disebut dengan at-tanwin ma'al harfis sakin. Barakallahu fikum hayakumullah. Ini saya hapus ya, insyaallah. Nah, tanwin. Untuk mempermudah apa yang kita bahas, kita jelaskan contoh yang tadi saya catat ya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ikhlas ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad." Taib. Teman-teman yang dirahmati Allah, sebenarnya di sini ada ayat ayat yang ke-1 nih. Ya, ayat yang ke-1. Kalau kita membacanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad." Nah, makanya kalau dia wasol, kalau kita teruskan, maka dibacanya Qul huwallahu ahadunillah. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Bukan dibaca Qul huwallahu ahadullahus samad. Bukan ahadullah, tapi dibaca ahadunillah. Baik, barakallahu fikum. Ini langsung ke ahadnya ini aja, ahadullah. Cara bacanya ahadullah, ketika baca Al-Quran, kalau sambungannya, maka tanwin ini huruf dal. Huruf dal. Tadi kalau dun, maka artinya itu apa? Dun artinya, kalau dun, maka maksudnya itu cara bacanya adalah dun. Nah, benar? Kalau ada dun, cara baca dun. Nah, di sini ada huruf nun sukun. Ya, nun sukun. Sebenarnya di dalam Al-Quran nggak ada nun sukunnya. Yang ada adalah tanwin. Dal dom biharokah domatain. Huruf dal yang tanwin domah. Tapi ketemu setelahnya itu kalimat Allah. Maka A ini, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alif yang modelnya seperti ini ya, disebut oleh para ulama disebut dengan hamzatul wasli. Namanya apa? Hamzatul wasli. Tapi kalau ada hamzahnya di atas, hamzatul qat'i. Ini yang berharokat. Tapi kalau ada alif yang nggak ada hamzahnya, itu sebenarnya tidak punya harokat. Ya, dia sebagai tanda baca. Contoh ya, qala, qala. Cara bacanya gimana? Qala. Ini kok dibaca panjang, bukan dibaca qoala. Bukan dibaca qoala. Baik, barakallahu fikum. Tapi kalau ini bagaimana cara bacanya? Nah, bukan qoala ya. Nah, kalau dia tidak dibaca namanya hamzatul wasli. Kalau kaun apa? Kaun. Di sini bukan bukan Nah, contoh lain, misalnya ka'sun. Ka'sun. Bukan dibaca kasun. Tapi dibaca ka'sun karena sukun. Nah, hamzah wasol yang alif nggak ada ininya, seperti kola, tidak dibaca koala, tapi dibaca kola. Dia nggak berharokat hamzah wasol. Baik, semoga antum paham. Barakallahu fikum. Nah, kalimat Allah di sini hamzatul wasli atau hamzatul qat'i? Hamzatul wasli namanya. Dia terbaca di awal saja. Allah, tapi ketika di tengah huruf dia tidak terbaca. Ya, ahadullah. Contoh di sini. Kul huwa Allah, bukan kul huwa Allah. Karena dia berada di tengah. Kalau di awal Allahu Akbar, Allahus Samad. Taib. Kalau di sini kul huwallah, A-nya nggak dibaca kul huwa Allah. Dan ini namanya hamzah wasol. Dan dia tidak berharokat.
Kalau ada huruf tidak berharokat namanya apa? Sukun. Yes, namanya sukun kalau nggak berharokat. Berarti ini sukun. Tanwin bertemu huruf sukun. Nah, maka di sini ikhwani fiddin azakum jami'an, dunnya dibaca menjadi ada nun sukun ketemu alif sukun, ya. Maka nun sukun ini mengalah kepada lam sebenarnya, ya. Jadi dia bukan duni, ya, dibaca duni, dunillah. Ya. Kalau dilanjut teman-teman cara bacanya, Qul huwallahu ahadunillahus samad. Kemudian berikutnya, karena ini adalah lafzul jalalah, kalimat Allah, kalau sebelumnya berharokat fathah dibaca tebal Allah. Kalau sebelumnya harokat kasroh Bismillah, nggak boleh bilang Bismillah. Nah, di sini juga Qul huwallahu ahadunillah. Nah, cara bacanya seperti itu. Wallahu alam bisawab. Untuk mempermudah bacaan yang lain, ya, contoh yang lain. Ya, kita contoh yang lain ya. Contoh yang lain. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ila rabbika yawma idzinil mustaqar kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Itu bisa dilihat di surah Al-Qiyamah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Nah, perhatikan di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ila rabbika. Ini contohnya untuk mempermudah pembahasan kita. Karena bil misal yattadih al maqal. Ada kata para ulama, bil misali yattadihu al maqal. Dengan permisal, dengan contoh, maka yang dibahas menjadi jelas. Nah, gitu. Ila rabbika yawma idzinil masaq. Yang sudah hafal surah Al-Qiyamah, alhamdulillah bagus. Yang belum, coba dilihat. Ya, ayat berapa ya? Kalau nggak salah ayat 9 ya. Ila rabbika yawma idzinil yawma idzinil mustaqar. Ada dua. Ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Perhatikan, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, cara bacanya gimana nih? Yauma izil, bukan. Tapi karena ada tanwin bertemu dengan alif lam, alif sukun atau huruf sukun atau alif lah, kemudian lam sukun. Ya. Maka zin ini cara bacanya sebenarnya adalah apa tadi? Zin. Ya. Jadi zinil, nunnya dibuat jadi kasroh. Seperti tadi ahadunil. Qul huwallahu ahadunillah. Sama juga di sini yauma idzinil. Enggak dibaca yauma idzil mustaqar. Nah, teman-teman seringkali membacanya dengan ila rabbika yauma idzil mustaqar, dan itu bacaan yang salah. Bukan begitu cara bacanya, tapi yang benar adalah bukan ila rabbika yauma idzil mustaqar, tapi ila rabbika yauma idzinil mustaqar. Idzinil. Jadi ketika ada tanwin, harokatnya kasroh ditambah nun yang berharokat kasroh. Idzinil mustaqar. Begitu seterusnya dengan contoh-contoh yang lain. Ya, ini coba antum praktekkan. Ya,
Gimana cara bacanya? Ya. Ini saya kasih contoh, ini hapus dulu. Bisa di screenshot ya. Barakallahu fikum. Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma idzinil masaq. Juga sama ini. Yang kayak tadi. Yauma idzinil masaq. Nah, ini juga sama di dalam surah Al-Qiyamah. Ada juga contohnya yang lain dalam surah Al-Jum'ah ya. Aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Nah, contohnya aulah wa ninfaddu. Cara bacanya gimana? Aulah wan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, infaddu. Ilaiha. Ini karena ada hamzah. Biasanya ada tanda beginian. Allah Subhanahu wa taala ini cara bacanya gimana? Aulah, nih. Tanwin wawu bertemu dengan ini. Aulah kalau dalam Al-Qur'an begini. Begini. Jadi harokat alif nggak ada, harokat alif kedua nggak ada, nun mati. Nun mati. Aulah wan faddu, salah. Bukan lahwan faddu, tapi yang benar gimana? Ya, benar. Aulah wani. Tanwin huruf yang tadi zinil. Berarti di sini apa? Wanil. Aulah wanil. Jadi ada wawu. Nah, biasanya ada huruf kecil, teman-teman. Kalau di mushaf Al-Qur'an, cetakan Al-Qur'an tuh wanil, ada huruf kecil di sini. Nah, tapi ini sebagian para ulama mewanti-wanti tidak menambahkan huruf di dalam Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an jumlah hurufnya sudah sama, nggak usah ditambah-tambah lagi, ya. Ya. Jadi kalau mau tanda baca, ya tanda baca yaitu ya harokat, titik, itu nggak ada masalah. Karena titik itu bukan huruf. Ya, makanya dulu Al-Quran bahkan nggak ada titiknya. Jadi kemudian harokatnya nggak ada. Maka harokat titik itu bukan huruf, ya, sebagai tanda baca. Apakah ini ba, apakah ini ta, apakah ini fa, atau apakah ini ko. Nah, seperti itu. Titik bukan huruf, titik itu. Harokat juga bukan huruf. Harokat huruf itu apa? Ya, wawu, mim, alif, zal, alif wasol, lam, mim, sin, qaf. Ya. Karena siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Barakallahu fikum. Jadi cara bacanya gimana? Aulah wa ninfaddu ilaiha. Bagus, barakallahu fikum. Contoh yang lain. Dalam surah An-Najm. Dalam surah An-Najm Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Atau surah apa ya? Surah Al-Hadid juga ada sebenarnya, ya. Coba kita cek nih. Ini saya hapus dulu surah Al-Hadid. Ya. Wa ruhbaniyatan ibtadahu itu, ya. Akhir. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ
illa batigha'a ridwanillah. Surah Al-Hadid yang udah hafal bagus. Yang belum nggak apa-apa, pelan-pelan ya, kita belajar tahsin dulu. Nanti sedikit-sedikit mulai menghafal dari ayat yang pendek. Dalam surah Al-Hadid Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, Rahbani Rahbaniyatan tani batada'uha bukan, karena dia bertemu dengan rahbaniyatani batada'uha ma katabanaha, seterusnya lah ya. Biasanya kalau di sini nggak ada alif, biasanya ada tanda beginian. Nah, gitu ya. Pakai cara tulisan Al-Qur'an deh, nggak apa-apa. Nah, berarti di sini harokatnya ibtada'uha ma katabanaha gitu. Oke. Teman-teman perhatikan, di mana tanwin yang setelahnya bertemu dengan huruf sukun. Nih, ada tanwin di sini. Cara bacanya gimana? Coba teman-teman baca. 1, 2, 3. Rohbaniyatab. Nah, gimana cara bacanya? Tabtada'uha atau gimana? Kaidahnya lagi-lagi ya. Kalau ada tanwin bertemu dengan huruf sukun, nih ba sukun, alif sukun nih, jadi tak marbutoh itu, ya. Tan itu sebenarnya cara bacanya gimana? Tan. Kalau ada alif setelahnya, jadi tani. Nah, tan, jadi tani. Rohbaniyatanib, tanib. Rohbaniyatanib, ada nun yang berharokat kasroh, tanib jadinya. Rohbaniyatanib tada'uha. Ini cukup banyak ya. Contoh-contoh ayat ini ya, contoh-contoh huruf tanwin bertemu dengan huruf sukun, banyak sekali contohnya ya dalam Al-Qur'an. Lebih dari 20-an, banyak sekali, bahkan lebih dari 30. Ya, contoh yang harokat tanwin bertemu dengan huruf yang sukun. Dan sebagian teman-teman cara baca yang salah, yaitu rohbaniyatab cara bacanya. Padahal bukan, rohbaniyatani ba'tada'uha. Baik, contoh yang lain supaya lebih paham ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Najm, wa annahu ahlaka 'adanil ula wa thamud fama abqa wa qauma nuhim, seterusnya ya. Wa annahu ahlaka 'adanil ula. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu ahlaka adan, wa annahu ahlaka adan, adanil ula. Taib, di mana ada tanwin? Ya di sini. Ada tanwin di sini. Coba teman-teman, bagaimana membaca tanwin di sini? Ini dalam surah An-Najm. Ya. Yang udah hafal bagus ya. Wa annahu ahlaka 'adanil ula wa thamud fama abqa wa qauma nuhin min qabl. Wa annahu ahlaka 'adan. Nah, cara bacanya
bukan dibaca adal ula, tapi ada nun mati, nun yang berhakat kasrah setelah da, adanil ula. Seperti itu. Wa annahu ahlaka adanil ula. Contoh lagi, dalam surah Taubah kalau salah ya, tentang bahwa orang Yahudi mengatakan Uzair itu adalah anak Allah, dan orang Nasrani mengatakan Isa Al-Masih itu adalah anak Allah. Ya. Dan itu dzalika qauluhum bi afwahihim wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Nasrani mengatakan Uzair adalah anak Allah, dan enggak benar, ya. Dan itu tidak benar. Makanya Allah Subhanahu qatalahumullahu anna yufakun di akhir ayat. Wa qalatil yahudi wa qalatil yahud wa qalatil yahudu Uzairun ini kata orang Yahudi, nih nggak benar perkataannya, perkataan salah. Nah, Uzairun ini tanwin bertemu dengan alif atau ba. Ini tanwin. Cara bacanya gimana? Wa qalatil yahudu Uzairu, apa cara bacanya? Uzairub, apa itu gimana? Di sini ada kasroh, ada tanwin, ada sukun. Yang benar adalah cara bacanya bukan Uzairubnullah, tapi Uzairunibnullah. Seperti wa qalatil yahudu Uzairunibnullah. Maka teman-teman, ya kalau misalnya ragu cara bacanya, bisa tanya kepada temannya atau kepada ustadz, ya. Tapi dengan setidaknya dengan pembahasan bab ini, setidaknya antum tahu cara bacanya, ya. Tahu cara bacanya ketika ada tanwin bertemu dengan huruf sukun setelahnya, atau bertemu dengan hamzah wasal lah intinya. Bertemu dengan hamzah wasal kemudian huruf sukun setelahnya, maka baknya tetap sukun tapi tanwin berubah menjadi tidak tanwin. Uzairunibnullah, Uzairuni, ya. Wa qalatil yahudi Uzairunibnullah. Wallahu alam bissawab. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa Ana sampaikan, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita, dan Allah memberikan taufik kepada kita untuk belajar dan mengamalkan apa yang kita pelajari, dan menjadikan apa yang kita baca dari Al-Quran ini pemberi syafaat kita di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.